Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, apa kabar? Semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, kita akan bicara soal Martin Paes, karena dalam beberapa hari terakhir, bahkan sampai hari ini, banyak penggemar sepak bola tim nasional Indonesia, para netizen, yang begitu fanatik, militan dengan timnas kita, terus bertanya, bagaimana perkembangan dari Martin Paes, penjaga gawang asal klub FC Dallas berusia 26 tahun yang lahir di Nijmegen dengan tinggi 191 ini, terus ini diinginkan oleh penggemar sepak bola kita untuk bisa cepat bermain. Karena proses dia kita tahu bersama masih terganjal di cas, masih berproses, sehingga orang kapan dong Martin Paes ini bisa bermain. Ya sudah pasti dia sudah melewatkan pertandingan kemarin, tidak boleh lawan Irak dan bahkan lawan Filipina. Martin Paes tidak akan bermain, dan kesempatan Martin Paes bermain itu pada bulan September jika tim nasional Indonesia lolos ke putaran ketiga dengan satu target, mengalahkan Filipina dalam pertandingan 11 Juni yang akan datang di GBK. Tidak ada pilihan lain. Harga mati adalah menang. 3 poin ini akan langsung membawa kita lolos ke putaran ketiga, apapun hasil pertandingan antara Irak dan Vietnam di Basra pada tanggal yang sama. Nah, saya coba untuk mengkonfirmasi ini pagi ini, baru saja saya coba menanyakan lewat WA ke Pak Ketua, Pak Erik, untuk melihat perkembangan dari Martin Paes ini sampai sejauh mana, agar teman-teman banyak ingin tahu prosesnya. Ya, Pak Erik bilang belum. Sampai saat ini memang belum, masih terus diupayakan. Maka sudah bisa dipastikan kan lawan Filipina tetap posisi penjaga gawang itu kalau tidak Hernando Ari, Adi Satrio, bahkan kita masih punya Nadeo. Itu menjadi pilihan tergantung dari STY untuk memainkan siapa saja. Tapi Paes pasti tidak akan bermain karena saya sudah mengkonfirmasi langsung dengan Pak Ketua Umum PSSI ada pagi ini dan beliau langsung membalas. Nah, karena sebelumnya juga Pak Ketua pernah bilang, ini kan ada dispute. Dia bermain pada bulan November tahun 2021 di saat memperkuat tim Belanda. Sebenarnya pertandingan itu berlangsung pada bulan Maret. Tapi karena ada COVID, sehingga bergeser. Nah, ini celah ini akan dimanfaatkan untuk bisa berbicara ke FIFA dan sekarang sudah masuk ke CAS. Karena kita tahu bersama teman-teman, seorang pemain untuk bermain untuk mendapatkan warga negara harus bisa itu di bawah U21 dia harus mengajukan diri dia ketika terakhir bermain di tim senior atau di tim apapun, jadi di bawah. Tapi kalau Paes ini kan masuk pada usia 22 saat itu ketika memperkuat tim nasional Belanda. Tapi untuk ke sana memang harus ada statusnya, harus warga negara Indonesia, dan itu sudah dilakukan bahwa Paes sekarang sudah diambil sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini bisa didorong dengan cepat, dan itu yang diusahakan terus oleh PSSI. Pak Ketua terus berkoordinasi agar cepat dituntaskan. Karena Martin Paes sendiri itu terus sudah ngebet sudah ingin sekali memperkuat tim Indonesia. Makanya dia ada penyesalan kenapa? Karena dia tidak bisa memperkuat kita melawan Irak. Memperkuat kita melawan Filipina. Padahal dia ingin sekali untuk tampil, untuk bisa ditonton di GBK, debut dia bersama dengan tim nasional Indonesia. Nah, makanya setelah ini diurus terus, semoga ini cepat, karena kalau kita menang melawan Filipina, maka di bulan September itu ada putaran ketiga, dan Paes saya rasa sudah tuntas semuanya. Karena masih jauh ke depan kan. Ini masih di Juni. Artinya masih ada 3 bulan ke depan, proses dia sudah bisa dijamin dia memperkuat Indonesia. Tapi kita itu, pemain-pemain timnas Indonesia harus berjuang habis-habisan, mati-matian dalam pertandingan melawan Filipina tanggal 11 Juni yang akan datang. Karena kan saya bilang tadi hanya satu pilihan, kita mesti menang. Tidak boleh mengambil risiko misalnya imbang, kita harus menjaga pertandingan di Irak. Bisa aja terjadi sesuatu dengan Vietnam bisa membuat kejutan, Vietnam menang, kita selesai. Kalau sampai kita tidak menang melawan Filipina atau kita bermain imbang,
memang pelatih Jesus Casas dari Irak sudah mengatakan mereka ingin Indonesia yang lolos ya dibandingkan dengan Vietnam. Makanya saya pikir dengan pernyataan ini ya ada sesuatu harapan, namun tidak boleh bergantung dengan pernyataan ini karena sepak bola bisa terjadi apapun di lapangan. Ya, Irak memang akan berjuang habis-habisan, tidak mau kalah. Apalagi ini bermain di Basra, di markas mereka didukung penuh oleh supporter, mereka tidak ingin malu. Mereka ingin mensapu bersih semua pertandingan yang ada di grup F pra Piala Dunia zona Asia ini. Artinya ada 6 kemenangan secara beruntun sehingga mereka sekarang sudah 15 poin, bisa ada 18 poin di sana dan mereka bisa begitu dikdaya. Jadi memang agak sulit bagi Vietnam untuk bisa mengharapkan kemenangan kalau bisa melihat mereka datang ke sana. Namun kita harus lolos dengan diri kita sendiri, pemain-pemain harus bertarung all out ya di GBK. Nah memang sayang kita tidak bisa melihat Martin Paes. Nah tapi bersabar ya teman-teman, bersabar. Pak Ketua juga bilang pasti waktunya akan datang ya, indah pada waktunya dan Paes akan bersama dengan kita. Semua pemain Indonesia sudah bertekad untuk bisa menyelesaikan pertandingan terakhir melawan Filipina dengan kemenangan. Dan ketika kita menang pada putaran ketiga, ada banyak, bukan cuma Martin Paes aja yang nantinya hadir di sana putaran ketiga, tapi ada tambahan pemain-pemain lain yang bisa mendukung tim nasional agar bisa bersaing untuk bisa meraih kesempatan lolos ke Piala Dunia. Artinya ini terbuka kesempatan. Orang bisa bilang ini tidak mudah, tidak gampang, ya Pak, memang sulit. Tapi ketika kita berbenah dengan pemain-pemain bagus, ya pasti terbuka lah posisi kita. Ya, kalau ada penambahan 3-4 pemain lagi ke depan, ada terutama di lini depan ya striker, penjaga gawang sudah ada, dan menambah lagi di sektor gelandang, kita akan sangat kuat ya jika itu terjadi. Kita akan doakan bersama teman-teman agar proses dari Martin Paes ini cepat, karena sekarang masih ada di CAS, dan ini dalam pantauan Pak Ketua terus dari hari ke hari terus dipantau. Ada upaya memang pingin bahwa itu cepat selesai sehingga melawan Filipina Martin Paes bisa perkuat. Apalagi kemarin kita tahu bersama kan Hernando Ari membuat blunder, ada 2, satu dapat penalti, satu lagi dicuri oleh Ali Jasim, gol kedua di menit 88, sehingga banyak juga yang menyayangkan ini cara. Mestinya kan Hernando Ari itu bisa langsung buang bolanya, tidak perlu untuk menggocek bola karena ada 2 pemain Irak ada di sana. Tapi ya sudah terjadi. Namun dengan sikap profesionalisme yang sangat tinggi, Martin Paes kan mengikuti perkembangan kita bermain dengan Irak, dan Paes ya memberikan semangat kepada Hernando Ari. Kawan, maju terus. Ya lupakan dengan Irak, tatap pertandingan berikut melawan Filipina. Ini kesempatan bagi kita untuk bisa lolos, masih terbuka. Jadi dia memberikan dorongan kuat. Jadi bagus Martin Paes ini untuk bisa membakar lagi, membangkitkan semangat bagi Hernando Ari ini. Ya, yang nampaknya agak lemes ketika dia membuat blunder tersebut, dan bahkan mungkin dalam 1-2 hari terakhir ini STY begitu diam, mungkin tidak akan berbicara dengan Hernando Ari, tapi ya saya pikir ini bisalah, semua akan cair ya pada waktunya. Tapi Martin Paes terus bisa mendorong di Instagram dia, dan Hernando Ari kan sudah bisa membalas itu. Ya sudah berterima kasih atas pemberian semangat dari Martin Paes ini terhadap Hernando Ari. Semoga Hernando Ari tampil bagus ya melawan Filipina, atau ada pilihan lain STY bisa memainkan Adi Satrio. Ya, bahkan kesempatan bagi Nadeo juga bermain sangat terbuka. Tergantung kita bisa melihat nantinya di starting 11 siapa yang akan dimainkan, tapi saya kali ini memang akan memastikan kepada teman-teman semua karena Martin Paes ini masih berproses dan belum bisa bermain melawan Filipina, dia mungkin akan bermain pada next ya. Makanya sekarang tugas dari seluruh punggawa tim Merah Putih, tim Garuda kita menuntaskan laga terakhir melawan Filipina di GBK dengan target 3 poin. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.